Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini perkenalkan nama saya Vidya Kaca Mizan dengan NIM 2509 11652. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi kelas B Universitas Mula Warman. Jadi di sini saya akan mengerjakan mini project 2 pengantar teknologi informasi, di mana kita akan membuat sebuah chart dari tabel ini. Tapi pertama kita bakal melengkapi tabel-tabelnya dulu dan memperbaiki supaya susunannya lebih rapi lah gitu. Jadi kita langsung mulai aja ya. Yang pertama judulnya dulu. Untuk judulnya kita merge centerkan dulu. Ini juga yang di bawah kita merge center. Baru supaya dia ke tengah, kita gabung sel. Tada! Oke, baru kita perbaiki dulu ini tabel-tabelnya. Ini kita paskan dulu semuanya. Paskan. Oke. Untuk nomor dulu kan 1, baru 2, kita tulis 2, enter. Baru kita nggak usah langsung tulis 1 sampai 30 manual, itu nggak usah, kita tinggal ngedrag aja. Kita drag dari, kita blok dulu 1 dan 2 nya kita blok, baru kita drag ke bawah. Tada! Oke, baru kita, ini juga kita merge center dulu supaya kelihatan rapi ya. Yang ini juga jangan lupa buat dibaikin. Oke. Baru kita kasih garis-garis tabelnya. Supaya dia kelihatan rapi. Kenapa ini? Nah. Kita kasih garis-garis. Yang ini juga jangan lupa kita kasih garis-garis. Baru saya mau kasih warna di sini supaya kelihatan lucu. Yang ini juga. Oke. Baru kita mulai dari sini dulu ya, tanggal mulai. Jadi tanggal mulainya ini 1 September 2025, kita bakal pakai rumus date. Date, tab. Baru year-nya 2025, titik koma, month-nya 9, titik koma lagi 1. Enter. Terus tanggal selesainya juga kita pakai rumus date juga, gini, tab. Baru 2025, 9. Dan untuk tanggal selesai, kita selesainya di tanggal 30 ya. Jadi kita masukin 30. Enter. Baru untuk jumlah hari ini kita bakal pakai rumus day. Jadi tinggal masukin day, tab, baru serial number-nya. Untuk serial number-nya kita pakai yang dari tanggal selesai ini, yaitu 30. Jadi 30 kita tulis. Baru enter. Baru untuk periode bulan, kan kita mau masukin nama bulannya kan. Untuk masukin nama bulan, kita pakai rumus text. Text, tab. Baru untuk value-nya itu kita ambil dari tanggal selesai ini. Baru titik koma. Baru format teks. Untuk format teksnya ini kita bakal pakai M4 kali. Jadi itu gunanya apa M4 kali? Itu supaya dia tuh yang tertulis di sini nanti itu dia dalam bentuk tulisan September gitu. Kita tulis dulu M4 kali. Oke, baru enter. Tada! Nah, baru kita ke total pendapatannya. Total pendapatan kita bakal pakai rumus perkalian. Jadi sama dengan buka kurung, baru kita total pendapatan berarti harga satuan dikali itu bintang kuantitas terjual.
baru tinggal bentar. Oh iya, jangan lupa ditutup ya kurungnya. Oke. Baru keuntungan. Keuntungan ini kita bakal pakai rumus pengurangan dan perkalian. Jadi sama dengan buka kurung. Keuntungannya kan ini tadi total pendapatan nih. Ini kita kurang dengan harga pokok dikali kuantitas terjual. Baru kita, oh ya jangan lupa, jangan sampai salah kayak tadi lagi, kita tutup dulu kurungnya. Baru enter. Dadah. Nah, buat yang sisanya nih, kita nggak perlu nggak perlu manual masukin rumusnya satu-satu ya. Kita tinggal pencet sel yang ini yang sudah tadi, baru kita drag aja ke bawah. Ini ya, dari yang sini, yang di pojok ini, tunggu sampai ada tanda plus warna hitam, baru kita tarik ke bawah. Oke, baru yang ini juga jangan lupa buat kita tarik ke bawah sama kayak tadi caranya. Oke. Oke. Sudah. Baru di sini untuk jumlah buku ini kan berarti berapa total buku yang terjual kan di toko ini. Kita tinggal pakai rumus count. Jadi count. Oke, tab. Baru kita ambil dari sini aja nih. Dari nomor. Tinggal kita drag ke bawah. Oke. Baru enter. Nah, baru untuk jumlah buku fiksi ini kita pakai rumus count if. Jadi kayak menghitung tapi ada kondisinya. Ini dia. Baru kita tab. Range-nya itu kita ambil dari sini, kategori. Kategorinya drag ke bawah aja. Baru kriterianya, karena di sini dimintanya buku fiksi, jadi kita masukin fiksi pakai tanda petik ya. Fiksi. Dan untuk penulisannya juga harus sama kayak yang ada di tabel ini ya. Oke. Baru kita enter. Terus sama untuk jumlah buku non-fiksi, itu sama pakai count if juga. Tapi perbedaannya itu cuman di bagian kriterianya aja. Kita masukin count if. Tab. Baru kategorinya yang dari sini. Range-nya dari sini. Baru kriterianya itu non-fiksi. Non-fiksi. Baru enter. Terus untuk jumlah buku yang terjual ini kita bakal pakai rumus sum. Baru kita tinggal tulis sum tab. Jumlah buku yang terjual berarti kuantitas terjualnya ini kita kali. Ditambah maksudnya. Ditambah ya, sum itu menambahkan. Baru enter. Nah, baru untuk jumlah penjualan buku fiksi, itu berarti dia itu menanyakan buku fiksi ini berapa totalnya yang terjual kan. Berarti kita pakai rumus sum if. Jadi kayak menambah tapi ada kondisinya. Ini. Range-nya ini pertama kita ambil dari yang kategori dulu. Fiksinya ini kita drag, kita blok. Baru kriterianya kan diminta di sini fiksi. Jadi kita tulis fiksi. Baru titik koma lagi untuk sum range. Sum range ini kita ambil dari yang kuantitas terjual. Oke. Baru enter. Tada. Terus jumlah penjualan buku non fiksi itu sama kayak tadi caranya. Sum if tab, baru range-nya juga dari kategori, kita mulainya. Baru titik
koma, kriterianya itu non-fiksi, baru untuk sum range-nya itu dari kuantitas terjual juga. Enter. Nah, rata-rata harga jual buku itu kita ambil dari harga satuan. Rata-rata harga satuannya. Jadi kita pakai rumus average. Average harga satuannya kita drag aja. Oke. Baru enter. Tada. Untuk jumlah buku paling banyak terjual itu berarti kita pakai rumus max. Kita tulis dulu max tab, terus kita ambil dari yang kuantitas terjual ini ya. Baru enter. Lalu jumlah buku yang paling sedikit terjual itu kita pakai rumus min, minimal. Tab, baru kita drag yang ini juga. Ulang-ulang. Nah, sudah nih terisi di sini. Jadi jumlah buku yang terjual di toko buku PTI ini ada 30, jumlah buku fiksi yang ada di toko buku PTI itu ada 14, jumlah buku non-fiksi totalnya ada 16, lalu jumlah buku yang terjual pada bulan ini, pada bulan September itu ada 2.551 buku, lalu untuk penjualan buku fiksinya itu ada 1.353, jumlah penjualan buku non-fiksi itu ada 1.198, lalu rata-rata harga jual buku, berarti rata-rata harga jual bukunya itu 100.000, lalu jumlah buku yang paling banyak terjual itu 176, 176 yaitu etika bisnis di era 4.0. Lalu jumlah buku yang paling sedikit terjual itu 15, yaitu buku rahasia sukses startup. Oke. Nah, baru kita akan membuat chart-nya. Untuk membuat chart itu kita tinggal ngeblok dari yang di bawah yang berwarna ini kita blok. Ada salah. Kita blok. Aduh. Kita blok. Baru kita kesisipkan, baru kita ke chart yang dianjurkan. Di sini saya bakal pakai kolom cluster. Di sini saya akan pakai kolom cluster. Baru kita oke. Nah, baru kita kustomisasi dulu ya. Di sini saya mau pakai yang ini, yang hitam, supaya dia kelihatan gitu. Baru kita perbesar supaya semua bukunya terlihat. Sampai seni hidup minimalis. Oke. Kita taruh di bawah ya. Judul bagannya kita ganti dulu, yaitu data penjualan toko buku PTI. Kita ganti data penjualan toko buku PTI. Baru ini
seri-serinya kita ganti juga. Cara ganti seri-serinya itu kita kepilih data, baru di sini nih kita lihat di sini seri 1 kita edit jadi harga satuan. Ntar baru yang kedua itu harga pokok, seingat saya harga pokok. Baru kuantitas terjual. Baru yang keempat itu total pendapatan. Baru yang seri kelima itu keuntungan. Baru tinggal kita okekan saja. Tada, ini dia. Nah, kenapa saya pilih yang chart column cluster? Itu karena supaya dia itu terlihat semua gitu loh. Mulai dari harga satuan, harga pokok, kuantitas terjual, total pendapatan, dan keuntungan itu terlihat semua di sini. Walaupun di sini itu dia kurang terlihat karena dia sedikit gitu. Nih, untuk harga untuk penjualannya. Tapi untuk yang total pendapatan dan keuntungan dia itu terlihat dengan jelas di sini. Nih, yang warna ungu dan warna biru. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari chart column cluster ini yaitu yang paling banyak terjual, yang paling banyak total pendapatannya itu dari buku Etika Bisnis di Era 4.0 dibanding yang lainnya. Lalu yang paling sedikit itu ini rahasia sukses startup. Untuk total pendapatannya. Lain deh. Untuk total pendapatan yang paling sedikit itu di ini, resep Nusantara modern daripada yang lainnya. Lalu untuk keuntungan yang paling tinggi kita dapat dari sini itu bisa dilihat itu dari Etika Bisnis di Era 4.0. Sedangkan yang paling sedikit keuntungannya yang kita dapatkan itu dari resep Nusantara modern juga. Oke. Mungkin segitu saja video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.